Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita belajar bahasa Indonesia dengan materi surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam belajar hari ini nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, dipersilakan. Alhamdulillah. Anak sekalian, surat lamaran pekerjaan. Sering kita mendengar ini dan tentunya setelah nanti kalian lulus akan memerlukan surat ini. Dalam kesempatan kali ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan. Biasanya ini dilakukan oleh para lulusan atau orang-orang yang belum memiliki pekerjaan, ingin mendapatkan pekerjaan yang layak baginya. Tentu tidak serta-merta setiap lamaran pekerjaan diterima oleh pejabat atau perusahaan atau tempat sebuah pekerjaan, karena tentu banyak persaingan di dalamnya. Nah, berikutnya fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Apa sebenarnya fungsi dari surat itu? Surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai satu tanda tertulis atau pengajuan resmi permohonan kerja, supaya kita betul-betul secara resmi diakui kalau kita ini memang butuh kerjaan, kita memohon pekerjaan secara resmi, bukan hanya secara lisan. Karena setiap perusahaan atau lembaga pekerjaan biasanya mereka membutuhkan arsip-arsip secara resmi yang akan disimpan sebagai bukti kalau memang perusahaan tersebut berjalan. Yang kedua, fungsi dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai alat komunikasi. Yang dimaksud fungsi surat lamaran pekerjaan sebagai alat komunikasi adalah dengan adanya lamaran itu, maka akan muncullah sebuah komunikasi antara si pemohon kerja dengan penyedia kerja. Karena di dalam surat itu ada identitas-identitas pelamar yang dapat dihubungi atau minimal pemberi pekerjaan itu mengetahui identitas, jati diri, biodata, dan riwayat dari orang yang memohon pekerjaan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan. Mengapa sebagai bahan pertimbangan? Karena di dalam surat lamaran pekerjaan tentu ada faktor-faktor atau lampiran-lampiran pendukung. Di antaranya ada ijazah maupun sertifikat-sertifikat prestasi yang pernah dimiliki oleh pemohon pekerjaan. Nah, anak-anak, bagaimanakah cara membuat surat lamaran pekerjaan? Untuk membuat surat lamaran pekerjaan, yang pertama gunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar di sini maksudnya adalah menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tidak dibenarkan membuat surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan bahasa gaul. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Artinya seperlunya saja, tidak perlu muluk-muluk ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Cara membuat yang ketiga adalah silakan
Anda tulis secara manual menggunakan tangan. Cara yang keempat, di dalam membuat surat lamaran pekerjaan, adalah perhatikan kebersihan tulisan. Kebersihan tulisan yang dimaksud adalah jangan sampai banyak coretan, kemudian kertasnya juga jangan sampai kotor. Kelima, isi data diri dengan lengkap, termasuk tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan jika memiliki, dan hal-hal yang lain. Yang keenam, lampiri data pendukung. Data pendukung di sini ada sertifikat, ada piagam, ada ijazah, atau hal lain yang dapat memberikan pertimbangan lebih kepada Anda supaya pemberi pekerjaan itu sangat terkesan dengan Anda. Berikutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, di dalam sistematika atau urut-urutan, unsur-unsur yang harus ada serta tempat di mana hal tersebut harus ditulis. Yang pertama adalah nomor 1, Balikpapan 20 November 2015. Ini merupakan tempat di mana surat lamaran pekerjaan ini ditulis. Yang perlu diperhatikan di dalam menulis surat lamaran pekerjaan yang digunakan adalah nama kota, bukan nama kecamatan atau nama desa. Yang kedua, ini adalah alamat atau tujuan surat. Sampaikan kepada Direktur CV Multimedia Utama. Di dalam membuat surat ini, tujuan surat tidak perlu ditulis menggunakan kata kepada. Sistematika atau unsur yang ketiga adalah salam pembuka. Salam pembuka ini boleh menggunakan dengan hormat, boleh menggunakan Assalamualaikum. Berikutnya yang keempat adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka di sini, ini satu contoh, menanggapi iklan pada harian Kaltim Pos tanggal 25 November 2015 tentang penerimaan pegawai baru. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Nah, ini sebagai contoh surat lamaran pekerjaan ini didasarkan pada iklan. Tetapi tidak semua lamaran pekerjaan itu didasarkan pada iklan atau pengumuman perusahaan. Akan tetapi ada sebagian surat lamaran pekerjaan yang dibuat karena inisiatif oleh orang yang membutuhkan pekerjaan. Angka 5, saya tulis angka 5 ada di belakang, maksudnya ada penegasan di situ, yakni dengan kata mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Anak sekalian, dalam membuat surat lamaran pekerjaan harus jelas pekerjaan yang diinginkan, sehingga penerima pekerjaan juga jelas di mana mau ditempatkan. Jangan sampai membuat surat lamaran pekerjaan di situ tidak dimunculkan jabatan yang diinginkan. Berikutnya pada nomor 6, adapun kualifikasi diri saya. Nah, kualifikasi di sini menyangkut jati diri atau identitas. Ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Ini wajib harus ada. Nah, yang nomor 7, sebagai bahan pertimbangan. Tadi sudah saya sampaikan ada pertimbangannya. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan catatan kriminal yang sekarang ini biasa disebut dengan SKCK. Nah, dari 3 pertimbangan tersebut masih bisa ditambah lagi. Apabila di antara kalian misalnya ada yang memiliki sertifikat juara, piagam juara, piagam keterampilan, atau ijazah-ijazah keterampilan yang lainnya, maka itu akan
menjadi pertimbangan ketika yang melamar pekerjaan. Berikutnya jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan ada dua, yakni surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup, dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan riwayat hidup. Riwayat hidup di sini adalah satu lembar, satu halaman yang berisi tentang riwayat hidup atau riwayat pendidikan si pelamar pekerjaan. Misalnya kapan dia sekolah SD, kemudian lulus tahun berapa, di mana. Nah, ini adalah riwayat hidupnya. Termasuk juga kalau memang pernah mengikuti pendidikan non formal, misalnya kursus atau mengikuti intek atau mengikuti pelatihan. Nah, di situ bisa dimasukkan sebagai riwayat hidup pelamar. Anak sekalian, hal yang harus ada di dalam membuat surat lamaran pekerjaan, yang pertama menyebutkan suatu sumber lamaran. Tadi di awal sudah Pak Tran sampaikan bahwa di dalam membuat lamaran ada dua sumber. Sumber yang pertama adalah sumber dari iklan, baik itu di TV, di radio, di internet, di surat kabar, atau di sumber lain. Atau yang kedua sumbernya adalah sebagai inisiatif. Ya, inisiatif. Sebenarnya pelamar tidak tahu di situ ada lowongan pekerjaan atau tidak, tapi karena menginginkan sebuah pekerjaan, maka membuat sebuah lamaran pekerjaan. Tentu kalimatnya berbeda. Apabila sumber lamarannya jelas, seperti tadi di awal, maka ditulis berdasarkan info lowongan pekerjaan dari titik-titik tanggal titik-titik. Namun apabila sumbernya inisiatif, maka hal tersebut tidak perlu ditulis, diganti jadi kalimat contohnya. Berdasarkan keinginan kami untuk ikut mengabdi di kantor atau perusahaan yang Bapak pimpin dan seterusnya. Inilah satu perbedaannya. Yang kedua, identitas diri lengkap. Identitas diri menyangkut nama, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, nomor WA, email, biasanya seperti itu. Kalaupun ada Facebook ya ditulis Facebooknya, kemudian jenis kelamin, sudah menikah atau belum, statusnya. Nah, di sini perlu disampaikan semuanya sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Seperti tadi sudah kita bahas, posisi yang dikehendaki apa? Misalnya ingin jadi supervisor, ingin jadi karyawan, ingin jadi manajer, ingin jadi guru, ingin jadi jabatan-jabatan tertentu lah. Itu harus jelas. Yang keempat, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini mencantumkan sekolahnya di mana, lulus tahun berapa, jurusannya apa. Yang kelima, riwayat pekerjaan. Ini jika memiliki. Tidak menutup kemungkinan seseorang melamar di tempat pekerjaan yang baru setelah mereka melaksanakan atau memiliki pengalaman kerja. Berikutnya yang keenam adalah kemampuan lain yang dimiliki. Nah, ini yang perlu dan biasanya dicari. Kemampuan lain di sini satu contoh adalah misalnya kalau masuk di sebuah perusahaan, ya kemampuan yang lain apa selain di identitas ijazah, misalnya bisa voli, bisa main bola, bisa membuat ini, bisa membuat itu, terus intinya punya pengalaman atau kemampuan-kemampuan lain di luar ijazahnya. Berikutnya surat referensi atau pendukung. Nah, ini tadi sudah kita bahas apa saja yang masuk dalam pendukung seperti ijazah, kemudian sertifikat, piagam, dan lain sebagainya. Nah, bagian surat lamaran pekerjaan ada 3 hal. Pertama adalah pernyataan umum atau tesis. Ini bagian pertama, ya, merupakan sudut pandang dari penulis mengenai permasalahan yang dijadikan topik. Topiknya apa? Topiknya ya lowongan pekerjaan yang dicari.
Kemudian argumentasi, ini berisi deretan prestasi atau keahlian, atau di dalam bahasa Inggris. Bagian surat lamaran pekerjaan yang ketiga adalah penegasan. Dalam penegasan ini berisi simpulan tesis dan argumentasi. Biasanya ada kalimat, besar harapan kami dapat diterima di perusahaan Bapak. Ini satu contoh, ya, menegaskan. Ini contoh tesis. Ya, tesis yang tadi saya maksudkan, ini berisi dengan umum. Nah, di sini ada, dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak agar diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak pimpin. Disinilah penegasan, termasuk salah satunya, ya, ditegaskan ingin menjadi pegawai. Ini satu contoh, ya, penegasan, ingin menjadi pegawai. Jadi penegasan ada di dalam tesis juga, yakni jabatan yang ingin dipakai harus tegas, harus jelas. Nah, argumentasi dan penegasan sama di sini. Ini argumentasi adalah berisi identitas, penunjang prestasi, dan sebagainya. Di sini ada lagi penegasan. Demikian permohonan disampaikan, besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Kata mempertimbangkannya ini adalah penegasan. Sehingga penegasan ada di tesis, dan juga ada di argumentasi. Nah, anak-anak, ini adalah satu contoh bentuk surat lamaran pekerjaan. Jelas tadi perlu diingat ada beberapa hal tadi yang sudah Pak Tarno jelaskan di awal, ada nomor-nomor yang berwarna biru tadi. Nah, ini adalah contoh bentuk surat lamaran pekerjaan yang dapat kalian pahami, dapat kalian baca, dan dapat kalian pelajari. Anak sekalian, sebagai bahan evaluasi pada kesempatan kali ini, pertama, bacalah kembali dengan cermat surat lamaran pekerjaan di atas. Kenali unsur-unsur penting di dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja komponen di dalamnya. Nah, hal penting yang ada pada surat lamaran pekerjaan, tesis, ya, argumentasi, penegasan, silakan nanti kalian membuat kolom seperti kolom ini. Jika kalian sudah membuat kolom ini di buku kalian, nanti Pak Tarno akan berikan contoh surat lamaran pekerjaan yang harus kalian kerjakan. Tetapi silakan kalian membuat kolom atau tabel seperti ini dulu di buku. Nah, selanjutnya nanti akan Pak Tarno sampaikan surat lamaran pekerjaan yang akan kalian kerjakan. Demikian untuk pertemuan singkat pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam belajar, dan juga dilindungi diri kita, keluarga kita, bangsa kita dari wabah yang sedang melanda. Dan semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.